Halo, saya Gali Junior. Di video ini saya ingin mempresentasikan UAS jaringan wireless dan mobile. Oke, langsung aja. Untuk soal pertama, jelaskan arsitektur jaringan LiFi untuk Smart City yang diusulkan dalam tugas dalam paper atau PDF. Yang pertama, di sini ada gambarnya dari core network, terus ke network backbone, disalurkan dengan tiang sutet, dipancarkan, lalu lanjut ke access point, dan terakhir sampai ke user dengan handphone, laptop, atau CCTV, dan lain-lain. Jalur transmisi ini memanfaatkan spektrum DWDM untuk mendistribusikan saluran akses. Skema transmisi multikanal dalam jaringan FSO dan LiFi dipelajari dan disimulasikan untuk mengevaluasi parameter QoS. Selain itu, akses LiFi luar ruangan yang terintegrasi dengan FSO diuji secara eksperimental dengan fokus pada dampak ketinggian unit uplink terhadap kinerja unit downlink. Arsitektur jaringan optical wireless communication untuk Smart City dirancang dengan 4 komponen utama yang saling terintegrasi. Yang pertama ada core network atau jaringan inti, berfungsi sebagai penyedia data utama yang mencakup network server dan app server. Yang kedua ada network backbone, jaringan tulang punggung, menggunakan teknologi free space optical atau FSO dengan teknik wavelength division multiplexing atau WDM. Lalu yang ketiga ada access point, berfungsi sebagai jembatan antara lapisan transmisi FSO dan pengguna akhir. Titik akses ini mendistribusikan sinyal penggunaan teknologi LiFi untuk area layanan lokal. Yang terakhir ada user, merupakan tujuan akhir data yang meliputi pengguna bergerak seperti mobile user, perangkat IoT, dan pengguna stasioner. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan wireless jenis LiFi pada paper tersebut dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan. Terminal titik akses menerima sinyal dari FSO, di mana sinyal optik pertama-tama dikonversi oleh PD dan difilter. Setelah itu, sinyal diteruskan ke unit downlink jaringan akses LiFi seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 di sebelah. Gambar memainkan peran sentral dalam mengelola koneksi data downlink dan uplink. Router memfasilitasi komunikasi perangkat dengan mengimplementasikan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dan menyediakan akses internet. Seperti pada gambar, VSO ke router, lalu ke physical layer, menyebarkan ke mobile user atau pengguna. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan proses encoding data yang diusulkan dalam jaringan LiFi pada paper tersebut. Oke, jawaban saya karena DBS yang dimodifikasi awalnya tidak diusulkan dalam penelitian ini. Studi ini memperkenalkan skema DBS alternatif untuk sistem FSO dan LiFi yang dikembangkan dengan memodifikasi format sinyal NRJ konvensional. Proses ini dirancang untuk memodifikasi sinyal NRZ atau non-return to zero konvensional agar lebih tahan terhadap turbulensi. Tahapan encoding yang dijelaskan dalam Fig 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama, precorder dan delay sinyal biner acak dari PRBS diproses oleh precorder yang memberikan penundaan atau delay sebesar 1 bit. Poin 2, konversi NRZ. Output dari precorder diubah menjadi format sinyal NRZ oleh NRZ Pulse Generator atau NPG. Poin ketiga, encoder sinyal
dikodekan menjadi kombinasi bit 1, 0, dan 1. Poin 4, modulasi tahap 1, MZM1, atau Mengenders modulator pertama memodulasi pemancar laser pada setengah periode sinyal NRZ. Ini menghasilkan durasi sinyal yang lebih pendek. Dan poin 5, modulasi tahap 2 atau MZM2. MZM kedua memberikan pergeseran fase shift sebesar 0,5 per pi untuk mengubah bit akhir menjadi 1 menjadi -1. Sinyal akhir memiliki 3 level, 1, 0, dan -1. Oke. Selanjutnya pada soal nomor 4, jelaskan mengapa dalam transmisi data jaringan LiFi terjadi bit error dan delay. Yang pertama, menurut saya, jarak propagasi delay meningkat seiring bertambahnya jarak vertikal ke atas tinggi antara unit downlink atau uplink. Yang kedua, atenuasi sinyal distribusi cahaya LED yang bersifat Lambertian menyebabkan daya sinyal melemah secara eksponensial seiring jarak, yang mempersulit deteksi dan meningkatkan waktu proses. Lalu yang ketiga, noise latar belakang. Pada eksperimen luar ruangan, cahaya matahari atau sumber cahaya lain, background noise dengan spektrum luas dalam menutupi sinyal LED yang teratenuasi. Oke. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Oke, jawaban saya, untuk meminimalkan terjadinya bit error secara maksimal dengan penggunaan Modified Do-Binary Signaling atau DBS dibandingkan NRZ atau SDBS. Poin 1, Modified DBS menghasilkan sinyal dengan energi yang lebih tinggi, tetapi durasi interaksi dengan media turbulen yang lebih pendek atau setengah siklus waktu, sehingga mengurangi kemungkinan noise modulation. Lalu poin 2, penggunaan filter. Sistem juga menggunakan optical bandpass filter atau OBVF dan low pass Butterworth filter atau LPBF untuk membuang noise figure dan fluktuasi sinyal. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Dalam transmisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadinya delay. Oke, kalau menurut saya, terjadinya proses delay dalam transmisi data terjadi karena ada jarak yang lebih jauh, sinyal mengalami atenuasi, pelemahan yang parah karena sifat penyebaran cahaya LED, dan gangguan background noise. Hal ini menyebabkan perangkat penerima membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses dan memvalidasi paket data yang diterima, atau mungkin memerlukan transmisi ulang paket yang hilang yang berkontribusi pada latency atau delay. Lalu untuk soal terakhir nomor 7, jelaskan keunggulan metode encoding data yang diusulkan dalam paper tersebut. Jawaban saya di sini poin 1, resiliensi terhadap turbulensi. DBS terbukti lebih tahan terhadap efek turbulensi atmosfer seperti scintillation dan beam wandering karena durasi pulsa yang lebih pendek dan mekanisme pergeseran fasa. Kinerja jarak jauh, DBS mampu mempertahankan kualitas sinyal berendah pada jarak propagasi optik yang lebih jauh. Di FSO, DBS efektif hingga 1500 meter, sedangkan NRZ menurun performanya setelah 900 meter.
Pada LiVi, DBS mendukung konektivitas vertikal hingga 20 meter dibandingkan NRZ yang hanya 15 meter. Poin 2, efisiensi spektral dan energi. DBS memiliki efisiensi spektral yang lebih baik dan didistribusikan energi sinyal yang lebih efisien, menghasilkan SRR, signal to noise ratio, yang lebih tinggi. Poin ketiga, keamanan atau security. Sinyal DBS memberikan lapisan keamanan tambahan karena memerlukan mekanisme dekoding khusus atau DBS untuk mengembalikan sinyal ke bentuk aslinya, sehingga lebih sulit disadap dibandingkan dengan sinyal NRZ standar. Oke, sekian video saya.